Terkait dengan potensi putaran satu dan juga putaran kedua, dari kacamata pelaku pasar ini lebih berekspektasi akan diadakan satu putaran atau justru dua putaran nih Pak? Sampai saat ini sebagian besar polling itu kan memang masih dua putaran ya. Memang ada satu dua yang sudah mulai mengarah ke satu putaran, tapi satu putaran itu pun juga kan persentase total ya. Sedangkan untuk syarat satu putaran itu masih ada lagi 20 provinsi mayoritas gitu ya. Jadi nggak terlalu mudah ya untuk satu putaran. Eh, tapi kalau dua putaran memang akhirnya kan memang ada penundaan kepastian ya keputusan gitu, ada penundaan keputusan sampai dengan bulan Juni. Jadi buat pelaku pasar menjadi situasi wait and see Mhm. lebih lama gitu ya, seperti itu. Selain penundaan kepastian atau tentunya membuat pelaku pasar wait and see, tapi kalau kita cermati dari segi plus minus untuk putaran satu dan juga putaran kedua, ini bagi market dampaknya seperti apa sih Pak Al-Fatih masing-masing? Ya, kalau dari tiga calon, kalau saya pribadi ya melihatnya dari soal kemungkinan kan Prabowo ratingnya paling tinggi gitu ya. Sementara kan Anies ya pasti dengan Ganjar itu seimbang, tapi cenderung Anies lebih kecil ya. Jadi sedangkan Prabowo dan Ganjar ini temanya lebih ke meneruskan ya. Jadi dengan perubahan itu risikonya peluang kejadiannya lebih kecil gitu ya, itu satu ya. Jadi kemudian kalau ternyata Anies gitu ya yang menang setelah dua putaran misalnya, ya ini misalnya gitu kan. Kalau dilihat dari konsensus analis dan analis senior dan ekonom di Bloomberg serta uh, diskusi dengan Kadin ya yang plus juga buat Anies. Jadi saya rasa sih aman-aman aja gitu ya. Jadi kalau saya meyakini bahwa market akan aman-aman aja siapapun yang akan terpilih. Meskipun tentu ada plus minusnya ya dari visi misi yang ada gitu ya. Dan dari probabilitas kan lebih ke Prabowo ya. Jadi kelihatannya sih market nggak akan ada goncangan-goncangan yang Mhm. besar. Yang dikhawatirkan kan adanya kerusuhan ya kalau pemilu. Tapi kita juga melihat kok kita udah puluhan bahkan juga mungkin ratusan kali pemilu ya di berbagai daerah sejak masa reformasi dan ya ada demo-demo tapi tidak ada kerusuhan yang luar biasa ya. Dan kalau di Indonesia ini selama institusi Polri dan TNI tidak terganggu itu aman-aman ya, tidak akan ada gejolak-gejolak politik yang besar gitu ya kalau kita lihat sejarahnya sejak reformasi. Jadi kalau saya sih termasuk yang optimis bahwa Mhm. market akan positif ya. Oke, ada optimisme dengan didukung adanya kestabilan politik di tanah air. Tapi di tengah dinamika politik yang ada saat ini, Ya. bagaimana pelaku pasar menyikapi tantangan dan juga peluang? Kira-kira sektor mana saja nih yang menjadi prospektif, apalagi saat ini kurang lebih sekitar 2 minggu lagi akan diadakan Pilpres, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat kan bahwa eh, dari sejarah-sejarah sebelumnya ya, setiap kali pemilu itu indeks itu menguat ya. Terutama kalau pemilu yang calonnya baru ya gitu ya. Sedangkan kalau yang incumbent maju lagi ya plus minus lah ya. Tapi kalau calon yang maju itu baru, itu biasanya indeks kita menguat ya. Jadi uh, uh, cukup positif. Dan juga kalau kita lihat bahwa apa namanya uh, dari konsensus analis yang ada di Bloomberg ya, itu sebagian besar sekuritas konsensusnya ISG tahun ini di 8.300 ya. Untuk saham sekuritas itu agak lebih rendah ya di 7.400 dengan valuasi forward PE sebesar 14 kali. Jadi masih rendah dari uh, standar deviasi 1,0 gitu ya, seperti itu. Oke. Dan kalau dari Samuel sendiri melihatnya saham-saham yang
yang top picks-nya gitu ya. Itu ada BRI, Mandiri, Telkom, ICBP, DRMA, Tower, dan CTRA. Oke, baik itu saham-saham pilihan dari Samuel Sekuritas Indonesia, tapi pemirsa disclaimer on segala keputusan berinvestasi ada di tangan Anda.